Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, biasanya ngajinya offline, kita hari ini ngajinya online. Ini sekaligus melanjutkan di ngaji online punya saya itu ya, jadi biar sekalian bareng lah, maksudnya seperti itu ya. Ya yang di rumah atau yang menonton video ini silakan, ini part yang kedua dari bab takwa kitab Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in, amma ba'du. Ajma'in. Syayulana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari bab takwa wa asbabuha katsiratun. Ya kemarin sampai wa asbabuha katsiratun, baru dapat sebab-sebabnya takwa yang pertama. Sama di online juga sama. Sebab-sebabnya katsirat yang pertama. Kilas balik dulu bahwa manusia itu kalau dia agar menuju pada sisi dia itu orang yang bertakwa, itu adalah dia memiliki melihat pada dirinya sendiri, kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita, melihat pada diri kita itu kita hanya seorang hamba, seorang abd yang dzalilun, yang apes, sedangkan Allah Subhanahu wa taala qawiyyun azizun, seperti itu. Ya, jadi itu sudah ada pembahasan yang kemarin, silahkan dibuka materi yang mungkin yang kemarin nulis, silahkan tulisannya dibuka lagi, yaitu sebagai kalau ada pertanyaan ya nanti ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya wa min halan iku setengah saking katsiroh. Wa min halan iku setengah saking katsiroh ayat tadzakara utawi yen to eling sapa ingsan ihsanallahi ing gawe bagusi Allah ilaihi maring ingsan fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku kadzalik kaya mengkono-mengkono ayat tadzakkara la yang bagi mongko ora sayogya apa antujhada yen to angas sapa man nikmatahu ing nikmate Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dari kita bertakwa, sebabnya takwa yang kedua itu adalah mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berbaik hati, sudah memberikan apapun yang telah segala sesuatunya untuk kita dari semua perkara. Dari Allah Subhanahu wa taala telah memberi apa yang tidak kita minta. Ihsanallahi ilaih, bagus, dari kalau bahasa Jawanya di sini gawe bagus, jadi telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita, kepada manusia, itu dalam semua perkara.
Ketika kita bisa mengingat-ingat perkara-perkara tersebut, waman kana dzalika la yambagi an tujhada nikmatahu. Dan orang yang bisa mengingat-ingat di atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita tidak mengkufuri atas nikmat Allah. Layam bagi antujahada, tidak pokoknya tidak mensyukuri lah, seperti itu gitu ya. Jadi tetap kita harus makanya kita akan mensyukuri atas nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu ya. Jadi ingat zikir itu kita bahasanya zikir, kita suruh berzikir setelah sholat dan yang lainnya. Zikir itu kita ingat kepada Allah ya, kita ingat kepada Allah, diingat-ingat itu. Selanjutnya wa minha ayyatadzakkarul al-mauta wa minha lan iku setengah saking kathiro ayyatadzakkaru tawiyento eling sopo insan al mauta ing mati li annaman krana temen setune wong al alima kang weruh sapa man annahu ing temen setuhune man iku saya mutu bakal mati sapa man. Wa annahu lan temen setuhune kelakuan iku laisa ora ana iku amamahu ngarepe man apa ilal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka. Nah, sebab yang selanjutnya mengingat bahwasanya kita manusia itu makhluk itu akan mati, kita manusia itu akan mati. Dan semuanya itu calon-calon mati. Li annaman alima annahu sayamutu, karena manusia atau kita itu tahu bahwa kita akan mati. Wa annahu laisa amamahu ilal jannatu wan nar, maka dan ketika kita mengetahui bahwasanya kita itu akan mati, maka kita akan dihadapkan pada dua tempat yang akan kita tempati besok di hari kelak itu, yakni apa? Surga dan neraka ya. Jadi kalau kita berbuatnya baik pasti kita masuknya surga. Kalau manusia itu senangnya maksiat, neraka, udah intinya seperti itu. Ya, jadi ingat, maka kan muncul pada kita intitharu awamirilah wajitinabun nawahihi itu, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu akan muncul dengan kita mengingat kepada mati. Ingat, mati nanti kita itu akan mati. Ba'athahu mongko nangi akan ingman dali apa dalika mengkono apa dalika mengkono ayat tadzakaro ilal a'mali sholihati maring piro-piro amal kang bagus hasbal istitaati sekirane hasbal istitaati kelawan milang-milang kekuatan. Wa minal a'mali sholihati dan iku setengah saking piro-piro amal kang bagus musa'adatul muslimina utawi nulungi piro-piro wong muslim. Nah, tadi sudah kita baca bahwasannya kita suruh mengingat mati dan kita akan dihadapkan pada dua tempat, surga dan neraka. Maka dari situ akan tumbuh, akan muncul dalam diri kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang soleh, pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Jadi soleh itu kalau soleh laki-laki, perempuan soleha itu maksudnya anak ini soleh, oh anak ini bagus, oh soleha, oh anak ini bagus, nah, seperti itu. Jadi bagus ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bagus, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan.
Jadi jangan yang orang lain sodakoh, oh ya dia masih bisa sodakoh, ya kita minimal kita mendoakan, itu juga satu amal jariah, mendoakan ya. Kalau nggak bisa pakai materi, ya kita dia bisa sodakoh sana sini bisa sodakoh, kita bersodakohnya pakai ya Allah, kita berdoa saja ya Allah, semoga tetangga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya seiman semuanya diberikan kesehatan, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian apa saja tentang pekerjaan-pekerjaan yang baik itu? Wa minal a'malis sholihati musa'adatul muslimin. Menolong orang muslim itu termasuk dari beberapa pekerjaan-pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang sangat baik. Ya, menolongnya dalam hal apapun. Ya, tetangga, ada saudara kita sedang kesulitan, kita bantu sebisanya kita, ya sebisanya kita. Jangan memaksakan pengen bantu si A tapi minjem, nah itu jangan. Jadi ya silahkan, itu mah terserah itu. Jadi artinya jangan memaksakan. Jadi hasbal istitoah, mengerjakan pekerjaan baik pun itu sekiranya dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Jangan jangan memaksakan. Wa nadzurulan langsung ya. Wa nadzurulan ningali ilaihim maring muslim bi ainil atfi kelawan ningali welas warahmati lan asih, khususon apa maneh idza sabaqa indalem nalikane dingin minhum saking muslim apa ihsanun gawe bagus ilaihi maring man. Nah, yang contoh salah satu dari pekerjaan yang baik juga itu dengan melihat saudara kita, melihat orang muslim dengan tatapan kasih sayang, bi'ainil atfi warrahmah, dengan kasih sayang. Apalagi kalau yang kita lihat saudara kita itu sudah membantu kita, ya itu apalagi seperti itu. Nah itu ya, kita saling membantu. Saudara kita sudah membantu kita, pastinya kita juga akan tergerak akan membantu saudara kita, makanya seperti itu. Saling menyayangi, saling mengasihi, seperti itu. Ya, itu salah satu contoh dari a'malus sholihah, wa minal a'malis sholihah. Wa amma samaratuha lan anapun utawi uwohe takwa iku fasa'adatud daraini, bejo ing dalam dunia lan akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah itu, jadi artinya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita ingat kepada takwa kepada Allah itu mengingat segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti ini ada 3 di sini. Yang disebutkan oleh Kiai penulis pengarang kitab ini, muallif di sini itu ada 3. Yang pertama ayyulahadul insan, ya, merasa bahwa diri kita itu adalah manusia yang hanya abadun zalilun. Dan yang kedua itu adalah kita mengingat atas segala pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah mengingat mati, semuanya itu akan mati. Dan buah dari takwa itu adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang asbabnya. Wa amma fid dunya. Nah, ini bahagia di dunia dan bahagia di akhiratnya seperti apa? Ini akan dijelaskan ya. Udah ya? Maaf tadi ada adzan.
Selanjutnya fasa'adatud dunya fasa'adatud daraini, bahagia di dunia dan akhirat itu seperti apa? Di dunianya wa amma fid dunya ing dalam bejo ing dalam dunya iku fartifaul qadri luhure derajat, iku fartifaul qadri luhure derajat, wa jamalus siti lan baguse sebutan, wa dzikri lan baguse dituturi, waqti sabul mawaddati lan amrih disenengi, waqti sabul mawaddati lan amrih disenengi minan nasi saking manusa, li anna sahibat taqwa kana temen setuhune wong kang anduweni takwa iku yu'azzimuhu ngagungaken ing sahibat takwa al asaghiru sapa al asaghiru pira-pira bocah cilik, wa yahabulan wedi ing sahibat takwa sapa al akabiru pira-pira wong gedhe, wa yarahu lan ningali ing sahibat takwa sapa kullu akilin saben-saben wong kang anduweni akal, annahu temen setuhune sahibat takwa iku al aula wong kang lebih utama bil birri kelawan baguse ditutur wal ihsani lan gawe bagus. Nah, bahagia di dunia itu fartifaul qadri, mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wa jamalus siti wa dzikri, bagus, mendapatkan panggilan yang bagus, sebutan yang bagus, dibicarakannya itu dengan pembicaraan yang bagus, nah, seperti itu. Dan seorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan disenangi atau dicintai oleh manusia, karena orang yang memiliki takwa itu orang yang memiliki takwa itu akan diagungkan oleh yang lebih umurnya di bawah dan disegani yang umurnya di atas. Itu. Jadi misalkan saya umurnya misalkan ada orang yang bertakwa di umur 20, ya seperti itu. Yang dari bawah umur 20 itu mengagungkan. Yang di atas 20 itu menyegani, maksudnya seperti itu. Ya, dan dilihat oleh manusia yang lain dengan penglihatan yang paling bagus dan dengan perilakunya yang baik, seperti itu. Oke ya. Jadi pokoknya wis diangkat derajatnya, wis dapat derajat yang tinggi walaupun masih di dunia. Takwanya benar-benar takwa, tapi takwa yang benar-benar takwa ini bukan takwanya yang hanya separuh-separuh. Jangan. Takwanya yang benar-benar takwa. Benar-benar takwa itu apa? Imtitharul awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Sirri baik dalam keadaan tidak sepi, berarti baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan lagi rame. Gitu. Jaga muruahnya, jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selanjutnya dapat kebahagiaan di akhirat. Wa amma fil akhirat, anapun utawi bejo ing dalam akhirat, fanajatu selamat minan nari saking neraka, wal fauzulan bejo bidukhulil jannati kelawan manjing swarga, wa kafalan wis nyukupi al muttaqina ing wong kang takwa syarafan mulyane annallah teman setune Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa Allah fihim ing dalam takwa.
Fihim indalam muttaqin. Fihim indalam muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Inna Allah temen setune Gusti Allah iku ma'alladzina sertane wong pira-pira wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina iku muhsinuna pira-pira wong kang gawe bagus kabeh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat dia akan selamat dari api neraka dan akan mendapatkan satu kebahagiaan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu alam bimuradihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan semoga kita semua dicantumkan, diberikan label bahwa kita orang-orang yang bertakwa, ya sedikit-sedikit menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Ya sedikit-sedikit, misalkan ya kalau dan model jujur, model saya sih ya masih STMJ ya. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan, itu maksudnya ya. Jadi artinya sholat ya yang penting kita mengerjakan sholat, zakat, puasa kalau bulan Ramadan seperti itu ya. Itu dari saya ya. Ini sedikit kemarin di dalam komentar itu ada yang menanyakan kalau kitab Taisirul Kholaq itu mu'allif apa musonif. Jadi mohon maaf, ini ada pertanyaan. Kalau perasaan saya sudah membahas di video saya yang yang ngaji Nasoil Ibad, itu juga masih awal-awal, langsung ngajinya asalnya offline kemudian online. Kemudian sekarang sih masih offline lagi. Ini yang ada pertanyaan, mu'allif dan musonif. Kalau mu'allif itu penulis dengan beberapa rujukan ya. Kalau mu'allif itu penulis dengan beberapa rujukan. Dan kalau musonif itu sudah ada di hatinya. Jadi mengarang kitab itu tidak ada tidak ada rujukan kitab-kitab yang lain. Itu ya. Jadi contohnya pengarang. Nah, pokoknya contoh dari yang saya ketahui seperti itu, yang saya ketahui. Itu kalau di sini, kemudian di sini mu'allif apa musannif? Kalau di sini ini mu'allif. Tulisannya juga di sini di dalam kitabnya, di dalam muqaddimahnya itu adalah mu'allif. Itu. Dan mungkin dan kenapa dikarang kitab ini ya untuk tambahan kita yang yang di zaman sekarang untuk menulis dan kitab tentang akhlak seperti itu, gitu ya. Itu yang bisa saya jawab, hanya sedikit. Jadi mohon maaf kalau yang saya ketahui seperti itu. Ya masih sedikit lah ilmunya, saya masih dan pada manggil di komentar-komentar manggilnya Ustadz. Ini Kang loh, itu kan di situ di depannya itu kan ngaji bareng Kang Ato. Itu ngaji bareng Kang Ato, dia manggilnya Kang aja lah, jangan manggil Ustadz. Kalau manggil Ustadz berat. Nanti ini di pertemuan yang selanjutnya itu ada adabul muallim, tata krama atau sopan santun menjadi seorang guru. Jadi seorang guru ini ada sopan santunnya. Jadi silakan besok kita mulai ngaji lagi. Nanti videonya diuploadnya kapan dan ini tergantung kepada editor. Ya Mas editor ya. Iya itu Mas editornya unggut-unggut. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya. Waalaikumsalam jawab Bapak.